Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu dengan saya Jalaluddin Murki. Saya akan menjadi host di sesi keempat ini, dan yang akan menjadi pembicara pada kesempatan ini adalah Pak Fauzi Eko Pranyono. Selamat siang juga kepada Pak Fauzi yang sudah standby di sini dari tadi. Pak Samto juga selamat siang. Terima kasih sudah mau standby di sini dengan yang lain-lain juga. Untuk moderator hari ini adalah Pak Heru. Pak Heru mana udah online belum Pak Heru? Pak Heru? Halo. Ya. Kita langsung saja buka sesi keempat ini. Yang akan menjadi pembicara dari PKBM ada yang dari Pak Adi dari Pak Henry dari Kepahyang, Oke, langsung saja saya serahkan ke Pak Heru sebagai moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jelas nggak? Jelas. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan para pegiat pendidikan non formal seluruh Indonesia. Terima kasih dan optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Talent. Ini berikutnya akan disampaikan oleh presenter dan kita sapa terlebih dahulu Pak Fauzi Eko Pranyono. Assalamualaikum Pak Fauzi. Baik, dipersilakan kepada Pak Henry untuk menyampaikan dengan waktu 10 menit. Dipersilakan dengan segala hormat. Pak Henry. Halo. Dan siang ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman BKBM. Dengar suaranya? Dengar. Ya, jelas ya. Jelas. Salam BKBM. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan tema ini satu hari yang lalu di jam 11 malam ini. Sebenarnya berat sekali ini semua membangun kebudayaan digital non formal. Ada lagi pengen seluruh kepada tanah air Indonesia. Nah, itu lebih berat lagi, lebih panjang lagi. Tapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ini ada kegiatan silaturahim kita di PKBM ini. Mudah-mudahan PKBM semakin jaya dan lebih meningkat lagi dalam kegiatan digital. Hormat dulu kepada Kang Fauzi ini sebagai ketua asosiasi TIK. Sebenarnya banyak yang layak untuk memberikan materi ini. Sebenarnya agak-agak bingung mau bicara ini. Maaf juga kepada Mas Lili, Mas Guru, Kang Jalal. Salam hormat untuk tim Kemdikbud, Pak Samto, Hamzah dan semuanya. Saya mohon izin untuk
berbagi, bukan menggurui, berbagi saja pengalaman. Nah, sekarang kita lihat apa sekarang ini lebih dijalankan lagi, yaitu era revolusi 4.0 atau 4.0. Apakah PKBM sekarang ini semuanya di Indonesia sudah memahami apa itu era revolusi 4.0? Terus digalangkan oleh pemerintah semuanya, bahkan Kemdikbud sekalipun sudah mengalami, bahkan kegiatan-kegiatannya sudah berjalan selama 2 tahun ini yang secara resmi. Tapi sebenarnya lembaga PKBM ini sudah lama menerapkan program-program kegiatan yang mengarah kepada era revolusi 4.0 ini. Makanya era revolusi 4.0 ini adalah untuk pemanfaatan teknologi saja, lebih ditekankan dalam hal ini. Makanya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kita sampai gaptek lagi untuk menerapkan teknologi-teknologi yang baru. Terus kita mengasah kemampuan kita, apalagi kita di dalam PKBM ini ada salah satunya di bawahnya adalah asosiasi ini yang terus memberikan pengetahuannya dalam bentuk seperti membuka terapon digital dan lain sebagainya. Era revolusi 4.0 ini harus setara dengan pendidikan digital yang harus kita dalami bersama-sama dalam hal ini. Meskipun kita berada di daerah yang jauh, nah kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Dalam hal ini pendidikan non formal seperti kesetaraan dan lain sebagainya, kursus ataupun ditingkatkan dan mengikuti perkembangan dari era revolusi 4.0 ini dan mensejarkan dengan melakukan pendidikan digital, terus meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan digital. Lalu kita lihat pada saat sekarang ini, beberapa yang lalu ada kegiatan digital yang sering dilakukan, baik itu melalui tatap muka maupun online. Nah, tapi kegiatan ini kalau kita lihat banyak yang menggemborkan dari KBM, bahkan banyak juga yang mengikuti. Dalam hal ini seperti kita lihat tim Mas Lili, Mas Guru, Bang Fauzi dan Kang Jala melakukan revolusi untuk pendidikan digital ini. Nah, ini contohnya kita misalnya dalam pembelajaran dari kita sudah memiliki website. Di dalam website itu diadakan e-learning. Nah, dalam hal ini para peserta bisa mengikuti pembelajaran melalui website e-learning tersebut. Kalau kita ingin membuat website tersebut, harganya tidak terlalu mahal. Dengan biaya 600.000 dengan membeli tema e-learning, maka kita semua sudah bisa memiliki e-learning tersebut. Maka semua peserta paket bisa belajar di dalam website tersebut dengan memasukkan yang meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan hal tersebut seperti ya dengan kegiatan dari kesetaraan misalkan 2 tahun yang lalu pada kesetaraan. Nah, bagaimana pendidikan non formal mensikapi era 4.0 ini? Nah, dengan cara banyak sekali. Ya, yang harus dipersiapkan untuk menghadapi era 4.0. Tapi kita sudah, kalau kita lihat, sangat bagus sekali. Karena dari salah satu 5 dari item ini sudah dilakukan oleh 50% PKBM yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat, seperti yang pertama ini adalah IoT, Internet of Things. Nah, dalam hal ini adalah konsep suatu alat fisik atau mesin terkoneksi dengan jaringan. Yang kedua yaitu Big Data. Jadi ini ada data besar. Jadi kita tidak bingung lagi kalau kita ingin
memiliki data, misalnya diminta oleh Kemdikbud data, oh data kita tidak ada lagi di lembaga. Sekarang ini sudah 4.0, bisa kita bicara kita tidak ada. Kita sekarang ini bisa menyimpan data kita dengan menyimpannya di awan, seperti yang telah yang sudah digembar-gemborkan oleh Mas Lili ini, big data, yaitu penyimpanan di awan. Selanjutnya yaitu argumen reality. Nah ini dengan 4.0 ini banyak sekali, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hoax-hoax yang bertebaran menggunakan argumen reality ini. Seperti kejadian kita lihat di medsos adanya naga yang keluar di tepi pantai, itu adalah penggunaan reality ini, AR ini. Nah, untuk mengelabui bahwasanya benar-benar naga itu ada. Nah, hal ini bisa dilakukan di PKBM untuk menerapkan pembelajaran ini dengan menggunakan AR ini. Jadi pembelajaran menjadi lebih menarik dalam hal menggunakan media pembelajaran. Meskipun kalau kita ingin langsung melihat, bisa kita lihat di rumah belajar. Bisa juga di rumah belajar. Banyak sekali metode. Tapi kalau kita ingin menggunakan sendiri AR ini sangat mudah, ya, tidak susah. Nah itu. Jadi kalau kita ingin menekuni atau mengambil data-data untuk gambar-gambar 3 dimensi, dalam hal ini kita bisa menggunakan Office 365. Kalau kita menggunakan Office 365 atau lebih di atasnya yaitu Office 2019, maka aplikasinya banyak yang objek-objeknya bisa masukkan dengan 3 dimensi. Terus selanjutnya itu artificial intelligence. Nah ini adalah teknologi komputer yang memungkinkan mesin dalam hal ini yang kecerdasannya mirip dengan manusia. Tapi untuk guru atau tutor atau instruktur itu mungkin sulit sekali untuk disamakan dengan mesin tersebut karena dia tidak ada rasa emosionalnya untuk kepada peserta didik atau siswa. Nah selanjutnya itu adalah cloud computation. Nah ini adalah merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengolahan. Ini sama juga dengan big data tadi. Nah jadi penyimpanan sekarang ini di mana saja menggunakan big data. Nah untuk Office 365, kalau kita menggunakan Office 365, maka big data yang didapatkan yaitu sebesar 123 untuk bonusnya. Jadi kita bisa menyimpan data sebesar 120 giga untuk free-nya. Nah itu secara gratis. Nah apakah pendidikan non formal di 4.0 ini bisa meyakinkan untuk bisa berkembang? Kita pasti optimis. PKBM pasti yakin, lembaga pendidikan non formal pasti yakin bisa maju. Nah, terutama dalam hal ini yaitu program yang terbaru pendidikan non formal itu program Kartu Prakerja. Nah, dalam hal ini dilakoni oleh 8 platform besar yang ikut bersaing untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, dalam hal ini dengan adanya platform-platform lain yang bersaing untuk memberikan pelatihan dalam Kartu Prakerja, maka pendidikan non formal lainnya juga artinya untuk bersaing, meningkatkan kompetensi lembaganya dan instrukturnya untuk kegiatan dengan pelatihan era 4.0 ini. Jadi sekarang lembaga pelatihan bersaing untuk website yang berbau e-learning. Nah, jadi semua peserta didik bisa belajar di dalam website yang dibuat tersebut. Dari PKBM, apakah sudah melaksanakan untuk perkembangan 4.0 ini? Saya yakin sudah. Tapi dalam hal ini tinggal kita meningkatkan lagi penerapan untuk lembaga-lembaga PKBM yang berada di pinggiran-pinggiran yang sinyal Telkom HP tidak memadai. Nah,
Nah, mudah-mudahan harapan ini nanti akan bisa dibantu oleh pemerintah dalam hal memberikan internet satelit supaya mereka juga bisa mengikuti perkembangan era 4.0 ini. Nah, ini PNF telah menggunakan sistem jaringan komputer atau melaksanakan kegiatan era revolusi 4.0. Maka semua data-data yang digunakan sangat mudah diperoleh. Dalam hal ini juga sekretariat dalam kegiatan ujian UNBK. Atau meskipun UNBK pun tidak ada lagi nantinya ke depan misalnya yang dihapus, maka kegiatan program ini bisa dilakukan untuk kegiatan ujian berbasis sekolah. Mohon izin Pak Henry, 1 menit lagi. Nah, yaitu apakah PNF bisa saling bantu satu lembaga. Nah, inilah intinya, nanti bisa lembaga-lembaga yang besar itu membantu lembaga-lembaga yang lainnya untuk bisa maju. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan seperti pertemuan WBK ini. Ya Mas R, gimana? 1 menit lagi, Pak Henry. Oh, iya. Ini terakhir ya. Nah itu jadi di kita nanti bisa kita melaksanakan kegiatan ini bukan hanya untuk silaturahim pada hari ini, tapi kalau bisa setiap 1 minggu sekali kita adakan pertemuan. Jadi lembaga-lembaga yang besar memberikan materi sehingga lembaga-lembaga yang belum teragregasi atau masih juga bisa mengikuti perkembangan lembaga yang sudah dikatakan maju. Mungkin itu saja yang kami. Terima kasih. Itu aja Mas Heru. Terima kasih Pak Henry. Tepuk tangan Pak Henry. Kita break dulu ya. Lagi ada. Terima kasih Pak Henry. Selanjutnya yang sudah tidak asing lagi nih. Pak Fauzi Eko Prayono, yang segala hormat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hormat Pak Santo. Yang ada jauh di sana juga kangen ini saya dengan Pak Santo, Pak Hamzah. Sudah lama tidak bertemu, biasanya sering bertemu bulan-bulan ini sudah berkali-kali ketemu, tapi kita dalam kondisi seperti ini dan juga teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apa dalam wabah pandemi wabah COVID-19 ini. Terima kasih tadi Pak Henry sudah menyampaikan materinya, dan saya kira kita pendidikan non formal atau PKBM justru adanya wabah ini atau bencana wabah ini kita mendapatkan hikmah dan kita bisa kelihatan mana satuan pendidikan yang sudah siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan mana PKBM yang belum siap dan mereka dipaksa untuk mempersiapkan diri. Inilah hikmahnya. Jadi suka tidak suka mereka harus melakukan kegiatan belajar di rumah. Nah, dengan belajar di rumah ini untuk mengendalikan memang yang paling baik adalah menggunakan akses internet atau media digital. Namun demikian yang perlu kita perhatikan masih ada beberapa teman-teman kita yang tidak ada akses internet, ini yang barangkali perlu dicarikan solusi bagaimana caranya. Nah, teman-teman sekalian, ibu dan bapak sekalian, terkait dengan apa yang kita implementasikan, pembelajaran yang kita implementasikan, saya sangat bergembira dengan respon cepat teman-teman mengantisipasi ketika kemarin ujian nasional dibatalkan, kemudian tidak boleh ujian pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara mengumpulkan. Teman-teman itu meresponnya cepat sekali, walaupun dengan berbagai metode yang
yang beragam dan yang sangat sederhana dengan menggunakan WhatsApp. Ini saya kira tidak masalah dan ini respon yang sangat baik sekali karena di era revolusi industri 4.0 ini kita harus siap dengan segala kemungkinan, terutama hikmahnya adalah ketika kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi wabah membawa hikmah. Ada sebuah tandaan dari teman-teman komunitas sekolah rumah. Jangan kaget nanti dengan adanya belajar di rumah, sejak tahun depan itu teman-teman akan beralih ke pendidikan non formal yang berbasis digital seperti ini. Karena mereka merasa mungkin lebih enak, lebih enjoy, walaupun ada beberapa peserta didik yang merasa jenuh belajar di rumah terus-menerus, tidak bisa keluar rumah dan terusnya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saya masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu tidak terlalu jauh, sekitar 1,5 tahun yang lalu di kota Yogyakarta itu kita mengumpulkan LKP untuk menggunakan Google Classroom. Dari satu kelas 50 orang itu yang berminat hanya 10 orang. Ya, hanya 10 orang waktu itu. Tapi sekarang semuanya berlomba-lomba. Tadi dikaitkan dengan kegiatan kartu prakerja. Sekarang semuanya berlomba-lomba, tapi ingin tahu bagaimana sih caranya mengelola pembelajaran online dengan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan Zoom, kemudian dengan tayangan langsung melalui YouTube. Dan sekarang bisa kita melakukan pembelajaran langsung melalui YouTube, baik direkam maupun secara langsung. Ini sekarang teman-teman sedang belajar bagaimana membuat video, kemudian mengupload di YouTube, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran live di YouTube, tapi sudah menyiapkan bahan-bahan, kemudian hanya nanti di-share di YouTube. Ini barangkali juga memerlukan kompetensi, memerlukan penguasaan teknologi informasi terkait dengan program-program yang tadi disebutkan. Nah, luar biasa sekali teman-teman pendidikan non formal baik PKP maupun LKP ketika adanya wabah pandemi ini tepat menyelesaikan diri, tepat berusaha mencari tahu bagaimana cara mengelola kegiatan pembelajaran yang berbasis digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita tanya jawab. Begitu Pak moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi dan Pak Hendri. Silakan bagi rekan-rekan para penggiat pendidikan non formal apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hendri dan Pak Fauzi. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa melalui chat atau langsung bertanya. Dipersilakan. Siapa yang perlu dibuka mic-nya, Pak? Pak Denny Ramadan. Ya, silakan udah dibuka. Tidak pakai seni, jadi tidak pakai gitu. Ayo yang Pak Heru ganti yang lain aja Pak Heru. Siapa lagi? Pak Denny masih ngobrol. Saya Pak, PKPM Bina Bangsa Berkarakter bisa nggak? Silakan. Silakan PKBM. Bina Bangsa Berkarakter. Ya. Silakan Mbak. Silakan. Ini sudah Pak? Ya, silakan Bu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Lembaga PKPM Bina Bangsa Berkarakter yang domisilinya di Kabupaten Bandung Barat. Sudah dengar Pak? Ya. Ini? Ya Bu, lanjut. Ya, di sini sangat menarik pertemuan PKPM ini. Kami sangat mengucap sekali Kak, ini bagus untuk seluruh Indonesia, saling share, saling curhat. Setelah menyimak dari Pak Fauzi tadi, pembelajaran bisa melalui daring,
selama ini bisa melaksanakan dengan siswa, tapi kebetulan menggunakan Zoom karena kebetulan tapi memang muncul kuotanya banyak gitu. Yang saya tanyakan kepada Pak Fauzi, karena itu saya hanya menyarankan untuk menonton TV saja, masih nonton TV diringkas kemudian dilaporkan ke lembaga. Sekarang itu memang untuk mengirimkannya ke dari membuat blog dulu gitu. Selama ini yang kami lakukan seperti itu. Yang perlu saya tanyakan, untuk pelaksanaan kelulusan nih, apakah keseragaman dengan teman PKP yang lain kapan dilaksanakan? Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari PKBM Bina Bangsa Bandung Barat. Persilakan Pak Fauzi untuk menanggapi teknik pertanyaan PKBM Bina Bangsa. Terima kasih ya, untuk pembelajaran daring di era COVID ini kita dulu saja ya, jadi bisa mencari menggunakan belajar mandiri berbasis modul, jadi mereka diminta untuk belajar menggunakan modul. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mengemas dalam produk pembelajaran daring, ya itu bisa dilakukan. Tentunya harus memperhatikan peserta didik bisa menggunakan aplikasi tidak. Nah, kalau bisa menggunakan aplikasi, ada perangkatnya, kan butuh kuota. Nah, kuotanya oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah diatur, walaupun nanti dibayarkan setelah cair. Jadi bisa menggunakan dana untuk membeli kuota ketika akan digunakan untuk pembelajaran daring. Tapi harus ada pembelajaran daringnya, tidak diperlukan kuota, tapi pembelajaran daringnya tidak ada. Nanti dia untuk mengakses yang lain, gitu kan? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Nah, yang kedua terkait dengan kelulusan. Mungkin nanti sore saya akan posting terkait dengan menetapkan kelulusan di tengah wabah COVID-19. Bagaimana caranya? Nah, itu saya akan menjelaskan sekilas saja. Jadi intinya menetapkan kelulusan itu nanti berbeda dengan penandatanganan ijazah ya. Nah, penandatanganan ijazah nanti kita menunggu juknis penulisan ijazah, penandatanganan ijazah. Kita menunggu juknis ijazah. Tapi yang namanya menetapkan kelulusan itu dilakukan setelah ujian satuan pendidikan diselenggarakan. Jadi Bapak Ibu itu setelah selesai menyelenggarakan ujian satuan pendidikan bisa saja segera menetapkan kelulusan. Tentunya bagaimana cara menetapkan siapa yang lulus, siapa yang tidak, itu semuanya diatur di namanya Pedoman Operasional Standar POS UPK. Dan pernah memposting bagaimana bentuk POS UPK. Nanti bisa dicari di blog. Nah, jika Bapak Ibu itu belum memiliki POS, silakan hubungan POS-nya, jadi disusul sekarang sebelum penetapan kelulusan dilakukan. Kenapa? Karena POS itu akan mendasari Bapak Ibu untuk menetapkan kelulusan. Karena kriteria lulusnya itu ada dituangkan di dalam POS. Nah, Bapak Ibu agar memiliki legal standing, agar memiliki dasar bagaimana cara menetapkan kelulusan. Kriterianya disebutkan di dalam POS. Saya kira Bapak Ibu kalau belum punya POS akan bingung bagaimana menetapkan kelulusan. Kan agak aneh. UPK sudah dilaksanakan, tapi kriterianya kita tetapkan setelah UPK. Nah, sebenarnya kriterianya itu kita tetapkan sebelum UPK, tapi diterangkan di dalam POS. Tapi kalau sudah terlanjur tidak punya, ya berarti nanti diikuti saja. Istilahnya kalau orang itu mengatakan pepatah mengejar layangan putus, ya mudah-mudahan layangan putusnya bisa ditemukan. Artinya menutupi layangan putus, mengejar layangan putus. Jadi buatlah POS, ini penting karena di dalam POS nanti akan ada langkah-langkah dan kriteria untuk menentukan kelulusan. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika menentukan kelulusan itu kan ada berita acara, ya kan? Ada berita acara, ini penting. Berita acara kelulusan ini penting, ya. Harus ada berita acara kelulusan. Karena berita acara kelulusan itu adalah pernyataan anak itu, peserta didik itu dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
Ini yang selama ini barangkali kita lupa tidak membuat prosedur pembuatan pidana. Mungkin ada sebagian yang mengatakan tanggal administrasinya ribet Pak, karena ini masalahnya adalah legal standing. Jadi nanti kalau ditanyakan kenapa seorang pendidik mendapatkan ijazah, karena dia lulus Pak. Nah, yang menyatakan lulus itu siapa? Karena dia ikut UPK. Nah, UPK kok terus dapat ijazah? Ada saja pernyataan lulus. Nah, pernyataan lulus itu tertuang di dalam berita acara. Semestinya berita acara itu ada dua. Satu, berita acara hasil ujian pendidikan kesetaraan. Ini belum nyatakan lulus ini. Hasil ujian pendidikan kesetaraan. Kemudian yang kedua, berita acara kelulusan dari satuan pendidikan. Kenapa dibedakan? Karena berita acara UPK itu kan diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Tapi di dalam masa COVID seperti ini mungkin itu bisa disatukan namanya berita acaranya. Nah, tetapi yang penting ada berita acara kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, berita acara ini disusun tidak harus menunggu penulisan ijazah. Bapak Ibu boleh segera setelah selesai semua lembar jawaban yang dikirimkan sudah kembali ke satuan pendidikan, semuanya selesai, dikoreksi, kemudian rapat. Nah, persoalannya rapat itu kan dalam masa wabah ini tidak bisa diselenggarakan dengan pertemuan. Nah, pengurus PKBM bersama tutor bisa menyelenggarakan rapat dalam bentuk online dengan menggunakan Zoom, Google Meeting, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di situ mereka tanda tangan berita acara dengan menggunakan aplikasi yang namanya bisa menggunakan Zoom Form. Jadi berita acaranya tetap legal, ada penandatanganan berita acara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kriteria penetapan kelulusannya satuan pendidikan yang menentukan. Mereka tidak menentukan kriteria di dalam Permen itu nomor 43 tahun 2019 tidak ada berapa nilai batas lulus, tidak. Satuan pendidikan yang menentukan, tentunya dengan norma yang berlaku umum. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Fauzi, terima kasih Pak Fauzi. Begitu Ibu dari PKBM Bina Bangsa ya, bahwa pelaksanaan kriteria kependidikan disesuaikan dengan pos UPK setelah melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan. Nanti insya Allah sore akan terbit di webnya Pak Fauzi Prayono ya, dengan pencerahan di YouTube-nya. Jangan like, komen, dan Terima kasih Pak. Ini usul saya, alangkah baiknya Pak Santai juga diuruskan Pak. Tapi kalau misalnya di web ini bisa mengundang Pak Santai itu lebih baik kita pun dari terkait. Pak Santo ada ini. terima kasih. Mungkin dari Kementerian Pendidikan ada Pak Samto dan Pak Hamza menambahkan tadi pertanyaan dari dari PKB Bina Bangsa. Terima kasih. Terkait kelulusan sudah dijelaskan oleh Pak Fauzi. Sudah cukup jelas. Kemungkinan yang dipertanyakan adalah tanggalnya. Kalau prosesnya memang seperti yang saya Fauzi tadi, harus ada posnya, ada berita acaranya, kemudian juga bagaimana menentukan nilainya. Itu di pos juga harus dijelaskan, misalkan kan gabungan dari nilai raport dan nilai mereka itu harus dijelaskan. Rata-rata nilai raport semester 1 sampai 6 ditambah nilai UPK dibagi 2 baru dinyatakan kelulusan. Dan juga harus ada standarnya, yang dinyatakan lulus itu nilainya berapa. Rata-rata misalkan 5,5 gitu, 5,5 misal itu dinyatakan lulus. Harus ada di situ juga. Jangan kriteria itu ditetapkan setelah nilainya dapat gitu. Jadi harus ditetapkan duluan.
kriteria lulus adalah misalkan nih, nilainya 6,01, 60,1 misalkan. Itu ditambah lebih dulu sehingga ketika nanti menghitung hasil ujian pendidikan kesetaraan dan nilai rapot itu akan kelihatan. Jadi berita acara kelulusan itu bukan hanya yang lulus yang dicantumkan di situ, termasuk yang tidak lulus. Misalkan dari 20 peserta didik yang memenuhi kriteria itu hanya 19, misalkan satu orang tidak lulus, itu masuk dalam yang kita. Kalau tanggalnya tanggal kelulusan itu diharapkan sama dengan tanggal kelulusan biasa. Dalam rancangan juknis penulisan ijazah ini bocoran, mana data mereka sedikit juga hapus lagi. Data. Jadi untuk paket di tanggal 5 Juni, paket A tanggal 15 Juni. Dan bilang terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada yang masih bertanya? Silakan. Ada yang Pak Hasan Santoso, silakan dipersilahkan untuk bertanya dan untuk presenter. Masih ada waktu 20 menit lagi di sesi keempat ini. Terima kasih Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Dari Bina Bangsa Berkarakter. Bu Rosani, silakan Bu Rosani. Ya, tadi untuk ujian, sekarang yang untuk kenaikan kelas Pak. Kenaikan kelas ini untuk PKBM ini kriteria kami mengatur sama seperti formal. Batasan karena masalah corona ini kita kan nanti harus bagi rapot, harus caranya dalam masa corona ini bagi rapat apa dikirim KP rapor atau gimana Pak? Karena atau sebaiknya bagaimana ini untuk menegaknya? Oke, Silakan Pak Fauji. siapa yang? Oke, terima kasih. Yang pertama perlu saya klarifikasi ya. Kita melihat struktur kurikulum pendidikan kesetaraan, baik kurikulum lama maupun kurikulum baru, itu kita tidak mengenal kenaikan kelas. Jadi tidak ada kenaikan kelas di pendidikan kesetaraan. Yang namanya paket naik itu tidak ada naik dari kelas 1 ke kelas 2, 2 kelas 3. Yang ada kenaikan dari tingkatan 1 ke tingkatan 2. Jadi paket A itu hanya satu kali naik. Kemudian paket B juga hanya satu kali naik dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Kalau kurikulum lama dari terampil 1 ke terampil 2. Kurikulum lama paket C dari mahir 1 ke mahir 2. Kurikulum baru dari tingkatan 5 ke tingkatan 6. Jadi nanti tolong dilihat lagi, nah dia pada posisi di semester berapa. Kalau paket C yang kurikulum lama itu pada setara kelas 11, dia tidak perlu naik kelas 12, hanya cukup terima rapor saja. Diterima rapor semester 3 ya, terima rapor semester 4, kan sekarang semester 4 ya. Nanti dia langsung masuk ke semester 5, tidak ada kenaikan dari kelas 11 ke kelas 12. Itu yang kurikulum lama. Kalau kurikulum baru ada kenaikan tingkatan paket D dari tingkatan 5 ke tingkatan 6. Pembagian rapornya mungkin sementara, ya dibagi melalui WA juga. Nah, tapi kalau dekat diambil juga nggak apa-apa. Kira kan keluar sebentar, mungkin tergantung zonanya lah, zona wabahnya itu zona merah atau tidak. Kalau PKB-nya tentu tidak termasuk zona merah, saya kira mengambil rapor pasti bisa. Dan setelah ngambil rapor sudah cuci tangan, gitu aja. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Jika dirasa perlu rapor itu memang diperlukan ya kalau tidak dibagi melalui rupiah sudah cukup. Nanti setelah wabah itu mereda kita bagikan fisiknya. Saya kira itu Bu Rosina, Rosani atau Rosina tadi.
Bu Rosani. Bu Rosani. Ya, Rosani ya, Rosani ya, terima kasih. ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paroki Diwani tadi mau nanya, Selanjutnya. Paroki Diwani tadi mau nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Halo. Terima kasih waktunya. Silakan Pak. Kenapa saya Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak dilanjut. Silakan dilanjut Pak. Apalagi Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak. Halo? Iya, iya. Ya. Ya, halo, silakan terus. Lanjut Pak. Halo, Pak. Lanjut Pak. Apa bisa didengar, Pak? Ya. Lanjut Pak, terus Pak, lanjut. Saya sangat tertarik sekali. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan kita kali ini. Untuk pelaksanaan kegiatan paket kesetaraan, paket B dan C, kebetulan yang saya selenggarakan ini paket B dan paket C. Tapi hanya mohon dukungan dari pemerintah, karena alhamdulillah di PKBM saya Pak, saya sudah membuka radio komunitas. Jadi untuk proses pembelajarannya, untuk paket B dan paket C, kita sudah bisa untuk lewat radio FM Pak, lewat radio komunitas PKBM Lestari. Jadi kami berharap untuk memberikan dukungan moral Pak terhadap sistem yang kami laksanakan saat ini. Terima kasih Pak, itu aja. Bila ditopik kembali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heru dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKB Bestari ya, Bima Nusa Tenggara Barat, mohon dukungan moral. Insya Allah Pak, insya Allah kita dukung. Kita dukung Pak. PKBM Lestari Pak. Lanjut. Monggo Pak Oji. Mungkin Pak Santo yang mau memberikan komentar. Gimana? Pak Fauzi mungkin apa mau ini? juga. Pak Santo tadi, lebih ke Pak Santo. Komentar radio komunitas. Ya. Pak Fauzi mau memberikan masalah radio sih ada. Kalau radio silakan aja dilaksanakan. Jadi sistem pembelajaran itu kan merdeka. Belajar mau menggunakan radio, mau menggunakan daring, mau sambil rebahan, mau sambil tiduran, kita sudah merdeka. Jadi silakan Merdeka kok. dengan kondisi yang masih. Iya, kita kan merdeka. Kita merdeka sudah lama. Merdeka belajar Pak ya. Semboyan merdeka sekali. Terima kasih. Nah, belum nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kang Heru, kameranya dibuka. Closing.
Fauzi. Lanjut Pak Fauzi. Ya, sama dengan Pak Santo tadi. Hidup dengan Pak Santo. Jadi silakan teman-teman meneruskan apa yang sudah dilakukan. Dan seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan semua jaringan, menggunakan jalur, menggunakan media apapun bisa dilakukan. Saya kira itu Pak. Dan Pak Biasa sudah menggunakan radio komunitas. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Fauzi? Sudah cukup, nanti pertanyaan aja. Pak Heru dilanjut Pak Heru. Ya, mangga silakan ada yang bertanya lagi. Dipersilakan untuk bertanya. Gantiin apa tuh, Bos? Mungkin sesi udah selesai Pak Heru. Isoma dulu, mungkin. Lanjut Isoma. Closing Pak Heru, closing. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Closing. Snacknya udah ada. Makan siang. Makan siang masing-masing. Closing Pak Heru, closing. Terima kasih tadi di sesi keempat dengan sertifikat berdaya digital non formal dalam tumpah darah Indonesia, juga kita pendidikan non formal dan pendidikan yang berkualitas, bermartabat, merdeka belajar. Itu saja yang saya sampaikan selaku moderator. Dikembalikan lagi kepada Pak Jalaluddin Murki. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Kang Heru, Kang Beb dari Karawang, Jawa Barat yang sudah memandu kegiatan ini. Terima kasih ke Pak Samto, Pak Plus, ke Pak Samto yang tetap setia sampai sesi terakhir. Pak Hamzah dan Pak Fauzi juga rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin kita bisa ketemu di room lain. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.